warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan wawancara dengan sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan wawancara dengan sahabat saya. Beliau sudah lama berjuang di dunia pendidikan dan akan meninggalkan dunia pendidikan. Maksudnya meninggalkan yang formal gitu. Dia tetap mendidik di rumah juga. Beliau bernama Dr. Andes Bukhari. Bagaimana Pak? Pagi ini sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar keluarga Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenang aja. Iya, bicara mengenai pensiun. Iya, bicara mengenai pensiun gimana Pak? Saya waktu kita tugas, bisa selagi tugas mah ingin cepat pensiun. Udah kebayangkan di rumah, nyantai, tenang, nggak buru-buru segala macamnya. Kalau waktu tugas makan kita nyantai nggak bisa. Begitu bangun langsung segala macam gobrak lagi kesiangan aja nantinya. Nah begitu udah mau pensiun kan kayaknya enak. Tapi setelah dirasakan ini mau pensiun bingung. Apa yang harus dikerjakan? Kita memang punya kebun ya, kebun musim hujan begini gimana mau ke kebun? Ya, gitu. Kebingungan gitu ya? Ini ya, mau berjuang usaha ya, dagang gitu. Bingungnya yang namanya nggak biasa usaha. Kita biasanya kerja ya usaha, akhirnya usaha itu nggak ada hasilnya, habis begitu ya. Karena kebiasaan kalau punya gaji gitu, beli ini beli itu. Nah, usaha juga takutnya begitu nih, makanya bingung gitu sekarang. Terus gimana nih Pak Yazid solusinya coba? Oh begitu ya. Ya yang pertama saya tidak mungkin hanya memberikan solusi, tapi kan saya juga belum mengalami gitu. Ya. Jadi mungkin berdasarkan pemantauan aja ya, pemantauan dari teman-teman gitu. Dimana mereka yang sudah pensiun, saya lihat Anto hidupnya ya tenang kok. Kelihatannya tenang. Ya ada beberapa teman gitu sebagai guru juga yang sudah pensiun, mereka juga menjalani hidup sebagaimana biasanya. Ya, menjalani hidup udah pasti, cuma kebutuhan ini tidak bisa tercukupi. Biasa kita kalau masih tugas mengharapkan sebentar lagi ada gajian ya, gajian, sebentar lagi ada sertifikasi gitu, sebentar lagi ada lauk pauk, jadi kita ada yang diharapkan. Nah kalau pensiun mah paling juga nungguin pensiun doang, nggak ada apa-apa. Nah itu pun kalau kita tidak punya utang ke bank, kalau punya utang bank dipotong, udah nggak kebayang apa-apa. Iya ya. Bagaimana teman-teman, ada yang bisa memberikan solusi? Ini cukup pelik nih, masalahnya masalah peningkatan ekonomi setelah pensiun memang. Dan memang harus memiliki jiwa wirausaha itu tidak gampang kan, apalagi kita udah sepuh gitu. Harus misalnya masa habis pensiun dagang keliling gitu. Kan izin ya, dagang cendol. Aduh walina. Ya jadi harus ada solusinya nih teman-teman. Mohon bantuan teman-teman nih, ada solusi apa nggak usaha setelah pensiun yang halal, barokah dan terhormat tentunya ya. Masa kita habis pensiun tunggu harapan yang nggak ada pasti, belum pasti. Seperti lagi tugas gitu, kalau lagi tugas mah nunggu juga kita udah pasti ada gitu. Contohnya seperti gini. Kesini lagi
Tadi kan dibilangin kita akan komunikasi, konsultasi dan edukasi terkait dengan kehidupan setelah pensiun. Yuk kita buka Mbah Google ya. Oke. Yang pertama, bikin rumah kontrakan atau kos-kosan. Baik, bikin kontrakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ada beberapa ide kita. Jadi sebelum pensiun, ini setelah pensiun. Begitu Pak. Pertama, bikin rumah kontrakan atau kos-kosan. Ya, 10 bikin 10 kali 30 udah banyak kan. Kemampuan 300 sudah. Jadi sebelum pensiun kita siapkan minimal bikin kontrakan begitu, Pak. 10 pintu. Ya, bikin kontrakan di 3 juta sesuai dengan 10 kali 30 udah. Mantep kan? Kemudian yang kedua, juta kan? Rental mobil minimal bikin kontrakan 10 pintu mobil ini sebagai salah di 3 juta sesuai dengan hasil gaji kita. Sebelum pensiun beli mobil. Kemudian yang kedua, rental mobil. Pilih-pilih tentunya ya. Nah, jangan sampai rental mobil gara-gara rental malah sih kalau mobil hilang atau ibu sebelum pensiun. Yang ketiga yaitu bisnis waralaba atau franchise. Tapi pilih-pilih seperti ya. Jangan sampai jualan gara-gara rental malah mobil hilang. Nah, saudara kita nih Boya. Yang ketiga yaitu bisnis waralaba atau Boya ini sudah mempersiapkan pensiun. Seperti dia sudah membuat usaha warung yang luar biasa. Sehingga ketika pensiun tidak bingung lagi. Nah, saudara kita nih Boya. Boya, halo. Nah, Boya ini sudah mempersiapkan pensiun. Kemudian yang keempat, peternakan. Dia sudah membuat usaha warung yang luar biasa. Sehingga ketika pensiun tidak bingung lagi. Atau perkebunan tadi yang betul ya, Boya? Iya. Jadi kalau punya kebun bikin peternakan, tapi kalau repot kemudian yang keempat peternakan. Apa-apa. Perkebunan aja. Waduh. Jadi kita duduk-duduk bikin sawah atau perkebunan itu kita bikin saung seperti di sini ya. Kalau punya kebun kita duduk di situ peternakan, tapi kalau repot nggak usah. Uang yang ada kita buat bayar. Tuh, perkebunan aja. Jadi kita duduk-duduk bikin sawah di kebun itu kita bikin saung seperti di sini ya. Kita duduk di situ. Uangnya habis, posnya hilang. Uang yang ada kita buat bayar. Kemudian yang kelima itu bikin toko kelontong. Nih bos, sementara atau kita buka usaha di pasar. Pasar kelontong. Biasanya kalau kita beli kios atau kemudian yang kita kerjasama dengan yang punya kelontong aja. Bikin toko kelontong. Kita duduk di pasar atau kita buka usaha di pasar. Pasar kelontong. Biasanya kalau kita bikin beli kios atau nyewa kios, kita kerjasama dengan yang punya kelontong aja. Koncuk. Kita duduk di pasar. Saya cocoknya yang pertama ya, paling juga bikin kos-kosan. Jalan satu-satunya emang itu. Kita punya uang pensiun. Muncul. Masukkan aja. Kita lahan udah ada ya, tolong bikinkan 10 pintu. Kalau kurang nanti bayar bangunan. Ya, jalan satu-satunya emang Iya. kita misalkan kita masukkan aja kan material pensiun 75 juta, tolong bikinkan 10 pintu, kalau kurang nanti bayarnya tiap bulan pinta ya gitu bisa itu. Iya. Sama yang ada misalkan kita dibangun sama dapat pensiun 75 juta atau bikin kasihkan kos-kosan saya pinta nanti terima beres totalnya yang ada itu beres nanti dibangun sama yang berapa perumahan atau bikin kos-kosan itu kayak gitu. Saya cocok ke situ terima beres totalnya kalau udah beres sudah selesai kurangnya berapa. Berarti obrolan kita kali ini berhasil. ada hasilnya. Saya cocok ke situ. Kita lanjut dulu Pak ya. Oh iya sudah. Ya. Yang keenam yaitu buka toko alat tulis atau fotokopi. Berarti obrolan kita kali ini keahlian ada dan butuh karyawan. Nah ini juga kita lanjut dulu Pak ya. Oh iya, kalau memang mau. Yang keenam yaitu buka toko alat tulis atau fotokopi. Yang ketujuh yaitu investasi tanah atau keahlian tentunya. Bapak tadi bisa kerjasama dengan karyawan. Material atau pihak lain yang ingin membangunkan kalau memang mau ini buka fotokopi atau ini nanti nyicil ya. Yang ketujuh yaitu investasi tanah atau properti. Nah, yang selanjutnya yang kedelapan tadi bisa kerjasama dengan laundry atau pihak lain yang ingin membangunkan seperti saudara kita Ibu Neni ini nanti nyicil ya. Ibu Yanti, Ibu Neni itu sudah. Nah, yang selanjutnya yang kedelapan yaitu usaha laundry, ruang depan itu dipakai. Seperti saudara kita Ibu Neni ya. Jadi ide-ide bisnis setelah pensiun ini perlu kita praktekkan, ya kita jalankan mana yang kita mampu, mulai dari kos-kosan, kemudian rental kendaraan. Jadi ide-ide bisnis setelah pensiun ini perlu kita praktekkan, ya kita jalankan
mana yang kita mampu, mulai dari kos-kosan, kemudian rental kendaraan, yang merasa punya sendiri, sampai dengan riskan gitu, bisnis Pak. waralaba. Orang yang pinjam kendaraan riskan kasih aja, soalnya apa ada duitnya. Yang maunya kan orang lain. Orang lain itu tidak seperti yang merasa punya Ya itu, sendiri. jangan sampai kita buka Ada yang pinjam bisnis rental aja, malah yang penting ada mobil kita duitnya. hilang. Nah, jangan sampai itu. Fotokopi juga itu begitu sama. Fotokopi Karena juga kita ya. pun harus keluarkan. Ya itu, jangan sampai kita buka Kalau fotokopi bisnis segala macamnya rental harus malah menggunakan orang mobil lain. kita hilang. Nah, jangan sampai itu. Fotokopi juga itu begitu. Satu lagi ada kasus di fotokopi itu, pegawainya kadang-kadang nakal, Pak. Itu. Kalau fotokopi servis segala macamnya Kasus itu, harus tuh menggunakan saudara orang saya lain, itu beli ya. fotokopi gitu. Kok Juga. pengeluaran Satu banyak, lagi, ada pendapatan kasus di sedikit. fotokopi itu pegawainya kadang-kadang nakal, Pak. Baiklah. Ya. Kalau kasus itu bisnis saudara saya itu punya fotokopi gitu. Kok Kok pengeluaran banyak, pendapatan sedikit. kalau kita Akhirnya, tidak punya kebutuhan ya sama aja. Baiklah, tanamin terus ya. Tanamin Kalau terus. peternakan atau Bisnis perkebunan sama apa? itu doang. Peternakan mah rumah lahan. Ini mah dua lahan mah. Kalau kita tidak punya kebunnya yang di rumah aja. Tanamin terus ya. Tanamin terus. Peternakan atau perkebunan ya. Baik. Toko kelontong bagaimana kalau toko kelontong? Kalau toko kelontong cuma punya satu-satunya. Pastinya kecil. Terus tanam. Kecil ya. Tapi mayang, Pak. Iya, mayang juga kalau Baik. Toko kelontong bagaimana kalau toko kelontong? Kalau toko kelontong itu Ya. pastinya kecil. Kecil ya. Fotokopi alat tulis sudah. Iya, mayang juga kalau Investasi properti, investasi rumah. terlalu besar. Besar resiko ya. Ya. Laundry, fotokopi alat tulis sudah. Laundry juga. Investasi properti, investasi rumah. Pokoknya yang dikendalikan sama Besar orang resiko lain ya. aja. Itu Laundry. laundry juga usaha sama gitu kalau dikendalikan. Pokoknya yang dikendalikan laundry kan harus ada yang ngerjain lain aja. Iya. Itu dikendalikan sama orang yang ngerjain itu. Kadang-kadang juga gitu. Dia malas kita sama orang lain. Modal laundry kan harus ada yang ngerjain. Iya. Itu dikendalikan Digital sama printing orang yang sama ya. Kadang-kadang Apalagi digital printing dia percetakan malas undangan gitu, sablon kenapa tuh. harus menggunakan laundry yang banyak ini Pak, keahlian khusus. Dan biayanya sangat besar ya. Biaya sangat besar. Digital Cuma itu printing doang, sama ya. ya. Apalagi digital printing percetakan Bikin undangan sablon tuh. harus menggunakan banyak cocok tanam. Keahlian khusus. Dan biayanya sangat besar ya. Biaya Diskusi kita kali ini terkait Cuma dengan itu doang, persiapan usaha masa pensiun. Bikin Kita sudahi banyak cocok tanam. dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Baik, diskusi kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan Yazid channel YouTube. Dengan jangan lupa like dan share ke teman Anda supaya video ini bermanfaat dan pahala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya robbal alamin. Dengan Yazid channel YouTube. Jangan lupa like dan share ke teman Anda supaya video ini bermanfaat dan pahala kita mengalir terus. Amin ya robbal alamin. Tadi mau menyebutkan ayat tentang Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu